Sidang gugatan cerai yang dilayangkan Ari Wibowo terhadap Inge Anugrah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Mei 2023 kemarin dengan agenda mediasi. Dalam kesempatan tersebut, Ari Wibowo yang sebelumnya selalu mangkir, kini hadir dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sedangkan Inge Anugrah datang bersama kuasa hukum serta sang ibundanya. Suasana sidang mediasi kemarin nampak membuat ibunda Inge Anugrah, Shirley, merasa sangat emosional. Ya, saat Inge Anugrah dan Ari Wibowo memasuki ruangan mediasi, tangisnya pun seketika pecah menyaksikan hal tersebut. Bukan tanpa sebab, rupanya ibunda Inge Anugrah sangat menyayangkan apa yang terjadi saat ini. Bahkan, ia berharap agar rumah tangga keduanya bisa utuh kembali. Lantas, seperti apakah proses mediasi yang dijalani oleh Inge Anugrah dan Ari Wibowo kemarin? Dan bagaimanakah reaksi ibunda Inge Anugrah menyaksikan proses tersebut? Oh, sangat amat saya menyayangkan karena mereka keduanya buat saya tuh Ari juga sebagai anak sendiri buat saya. Baik-baik aja sih ya, sama Ari saya baik-baik aja. Cuman ya keadaan kita nggak tahu ya kenapa jadi begini. Ya, saya mikir buat keluarga anak-anak yang kasihan ya. Ya kepengennya sih kita sama-sama lagi ya. Udah saya damain berkali-kali kok. Tapi ya udah damai, nggak taunya jadi begini gitu ya. Ya habis gimana ya, Arinya sih kabarin ya, tapi ininya emang udah nggak ini ya. Urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan, yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Ari. Meski proses sidang mediasi berlangsung cukup lama, Ari Wibowo mengungkapkan jika belum ditemukan titik terang antara penggugat maupun tergugat. Bahkan sidang mediasi ditunda dan dilanjutkan pada 2 pekan ke depan, yakni pada 29 Mei 2023 mendatang. Ya, hakim masih memberikan kesempatan kepada Ari Wibowo dan Inge Anugrah untuk berbicara dari hati ke hati. Namun, menurut tim kuasa hukum Ari Wibowo dan Inge Anugrah, kemungkinan untuk keduanya rujuk sangatlah kecil, bahkan sudah tidak mungkin terjadi lagi. Lantas, benarkah proses mediasi antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah kemarin berakhir gagal? Sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa, jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan, gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Belum gagal, kan masih dilanjutkan lagi. Tadi itu kan hanya saling menyampaikan pokok pikiran masing-masing. Lalu berikutnya datang lagi dengan suatu proposal kah atau bagaimana, baru nanti dibahas lagi. Tapi materinya nanti kan tidak boleh saya sampaikan. Ada aturan-aturan mediasi yang dibicarakan itu, baik kuasa maupun prinsipal, tidak boleh menjelaskan. Jadi ini karena masih dalam mediasi, poin-poinnya kami tidak bisa menjelaskan. Karena ya hakim mediator, saya juga mediator yang mengerti aturan-aturan main mediasi, menurut peraturan Mahkamah Agung, apa yang dibicarakan dalam ruang mediasi tidak akan kami sampaikan ke pihak ketiga. Mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini, ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak. Tetapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk, begitu ya, sangat kecil kemungkinannya untuk rujuk. Tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dari sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 jam 9 pagi. Kalau rujuk kayaknya nggak mungkin, karena dulu kan Inge bilang sama saya kalau
bukan Pari yang menggugat, berarti Bu Inge yang menggugat. Kan Pari menggugat, dalilnya kan dari 2020 sudah tidak cocok. Tapi menurut cerita Bu Inge-nya dari 2018. Jadi kalau bukan Pari yang menggugat, ya Bu Inge. Untuk rujuk agak susah. Bagaimana nanti? Masih 2 minggu lagi masih ada mediasi lagi. Jadi saya nggak bisa bicara. Dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan semua perjalanan membuka mata saya juga bahwa ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Semua masalah-masalah internal harus dipublish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya Inge sih. Seperti itu kan adanya. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga. Berarti kan sedikit banyak sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Terlepas dari proses sidang cerai, Ari Wibowo secara terang-terangan mengaku jika dirinya masih tinggal satu rumah dengan Inge Anugrah. Bahkan keduanya pun mengaku masih tidur satu ranjang bersama. Alih-alih pusing dengan nyinyiran netizen, Ari Wibowo dan Inge Anugrah justru menanggapi hal tersebut dengan santai. Lantas, benarkah Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih tinggal satu atap di tengah proses sidang cerai yang masih berjalan? Di satu rumah apa sekarang sudah keluar? Masih satu apartemen. Masih satu apartemen mereka. Masih sama-sama. Gitu. Ya kan ada yang bilang, wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih tinggal masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya dan saya tetap harus tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan dibilang kayak gini loh, kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang wah gimana sih udah cerai kok masih seranjang, ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim, jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain ya itu urusan masing-masing gitu ya, karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi. Rasa sayang itu tidak bisa hilang, tapi rasa kecewa yang sangat mendalam tentu ada. Cuman 17 tahun tidak bisa menghilangkan